Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada hari ini lagi-lagi kita hadir di acara Sahobi, satu hobi bonsai. Ini semacam paguyuban perkumpulan kita di Pekanbaru, di Riau khususnya. Tapi setahap ini baru sampai Pekanbaru, Kampar, dan sekitarnya. Dan alhamdulillah luar biasa pada jemur bonsai hari ini. Di samping kawan-kawan dari Pekanbaru, kita juga kedatangan kawan-kawan dari Kampar. Malah dari Sungai Pagar itu bawa masing-masing yang bonsainya yang untuk kita jemur bersama. Salah satu hal yang positif, sudah perbincangan tadi juga, di samping yang namanya kita bersilaturahmi, berkumpul, cerita-cerita tentang bonsai, dan hari ini biasanya bonsai yang kita jemur itu tidak hanya kita nikmati begitu saja, tapi selalu ada diskusi di dalamnya. Jadi mungkin ini kurangnya di mana, ini lebihnya di mana. Nah, masing-masing saling memberikan masukan. Jadi bagi kawan-kawan siapapun, Sahobi masih sangat terbuka. Silahkan bergabung dengan Sahobi, biar kita rame-rame jemur bonsai bareng, kemudian berdiskusi sana-sini, ngobrol ngalor ngidur di hari Minggu, dan itu pasti menambah pemahaman tentang bonsai bagi kita. Dan pada hari ini tidak hanya kolektor yang hadir, juga kawan-kawan yang punya bonsai banyak, tapi ada juga yang beberapa yang pakar-pakar dan seniornya juga hadir di sini. Jadi nanti kita saksikan bersama masukan dari mereka apa terkait beberapa bonsai yang kita jemur. Baik sahabat Ikhwanul, ini nggak panjang kali karena nanti kita masih ada sesi penilaian, karena informasinya dari rekan-rekan panitia tidak hanya jemur bonsai, tapi bonsai ini akan ada dinilai, kemudian akan kita tentukan mana yang favorit. Jadi favorit 1, 2, 3, mungkin favorit dalam artian kita semua suka kepada yang ini gitu. Tapi bukan berarti ini penilaian seperti layaknya pameran atau lomba, tidak. Tapi ini lebih kepada silaturahmi dan kekeluargaan. Oke sahabat Ikhwanul, kita saksikan kegiatan jemur bonsai Sahobi Pekanbaru Riau pada hari ini. Apa nama murid batunya? Murid batu apa? Buat saya dulu dari bonsai. Tapi kita potong apa? Pak Nur, ya, gimana kalau jemur bonsai berikutnya? Jadi tidak hanya jemur seperti ini, tapi ada kelas bursa. Jadi kelas 300.000 atau kelas 500 atau kelas 1 juta, atau itu kan terserah kita gitu ya. Tapi mana yang kelas bursa 500.000. Kalau saya suka, Mas Ponidi nggak boleh nggak jual. Harus jual. Namanya bursa kan gitu. Kalau enggak jangan taruh sini. Taruh di jemur bonsainya gitu loh. Oke, sahabat Ikhwanul, nah ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu, ada beberapa orang sih yang datang tidak hanya Pekanbaru, tapi dari kawan-kawan Sahobi. Kebetulan ini ada teman dari Kampar, tepatnya dari Trans Sungai Pagar. Trans Sungai Pagar. Nah, jauh, lumayan jauh itu ke sini, bela-belain bawa ke sini ya. Nah, kita sapa terlebih dahulu Mas Nanang ya. Mas Nanang Rio Saputra. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, ini boleh tahu nih jenis apa nih Mas? Ini jenisnya Ulmus Mikro. Ulmus Mikro. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini yang namanya on the rock itu kali ya? Iya, ini di program awalnya sih bibitan biasa, cuman kita program pakai ditempel ke batu, jadi kesannya seperti... Kesannya memang hidup di batu gitu. Ah iya, seolah di tebing gitu. Dan ini berarti ini Mas Nanang dapatnya dari awal
waktu itu belum di batu. Belum, malah masih cangkok masih. Oh, masih dari cangkok. Dari cangkok. Terus dililit di batu. Ditanam. Oh, di ditanam? batu. Ditanam dulu di polybed awalnya kan. Kalau untuk jenis ini memang keunggulannya di akar. Jenis rumus mikro ini di akar, keunggulannya pertumbuhannya lebih cepat ke akar daripada ke batangnya gitu ya. Oh Iya. gitu. Dan berarti ini udah masuk semuanya. Ini udah nempel. Oh ya, ini udah nempel semuanya. Masih sebenarnya perlu diprogram lagi. Masih waktu, masih butuh. Cuman kan kita Ini butuh waktu berapa lama nih Mas? ini saya proses sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, mulai dari cangkok. Oke. Ada berapa banyak di rumah Mas? Kalau di rumah ada Bonsai? yang bonsai kita bikin terus sebenarnya. Bikin terus ya? Nggak, maksudnya gini Mas. Kita bikin terus. Kadang-kadang mana tahu ada temen yang pengen, yang apa gitu ya. Nah, nanti bisa melalui Sahobi atau bisa langsung ke Mas Nanang. Mungkin ada yang dijual juga Mas Nanang? Jual, saya online. Oh, jual ya? Oh, online juga ada. Kalau Facebook saya di N Bonsai. Facebooknya di N Bonsai. N Bonsai. Kalau untuk Instagramnya Nanang jual bonsai. Nanang jual bonsai. Oke, Ya. nanti kita cek ya. Ada yang mau disampaikan? Ini kira-kira berapa lama lagi bisa lomba atau pameran nih Mas? Kalau pameran meskipun bahan sebenarnya bisa. Oh iya, tetap bisa. Karena, Tapi kira-kira yang bisa kalau yang istilahnya bisa masuk bisa bersaing kriteria atau gitu bisa kan. merah gitu ya. Itu sekitar 1,5 tahun lagi lah. 1,5 tahun untuk lagi. penyuburannya. Oke. Kalau untuk gayanya kan memang udah seperti ini. ketemu ini ya, gitu kan. dasarnya udah ya. Udah seperti ini. Oke, casket itu ya. Ini namanya casket ya. Semi. Oh, semi Nah, casket kalau ya. gasket kan lebih Bedanya ke kalau terjun. casket? Kalau gasket lebih turun dia, lebih terjun. Oke, Kalau ini oke, semi. Semi ya. Nah, kita tambahkan on the rock. Oh iya, oke. Baik, sahabat Ikhwanul, ini salah satu dari Mas Nanang. Terima kasih Mas Nanang. Oke. Oke, sahabat Ikhwanul, jadi berbicara tentang bonsai, kadang-kadang kita terpaku fokus pada pohon-pohon jenis-jenis tertentu. Misalnya kalau kita di Riau ini hanya anting putri, kimeng, atau ulmus, atau beringin-beringin, atau fikus, dan lain-lain. Padahal tidak hanya itu, banyak sekali tanaman yang sebenarnya barangkali selama ini kurang kita perhatikan, atau mungkin hanya jenis tanaman hias. Tapi kalau ditata dan dikerjakan benar-benar, nah ini contohnya seperti ini nih. Saya salut, padahal kalau mau lihat di belakang rumah saya ini banyak jenis adenium, tapi ya di pot biasa tumbuhnya juga nggak kita perhatian. Padahal kalau benar-benar kita tata, nah ini kejadiannya seperti ini. Nah ini kita sapa terlebih dahulu pemiliknya, Pak Purba. Pak Purba. Apa kabar Pak Purba? Sehat. Wah, ini luar biasa nih Pak Purba. Kenapa saya tertarik? Karena dari semuanya banyak yang bagus, karena yang bagus-bagus semua memang. Tapi kalau ini unik, antik, dan bagus sendiri. Kira-kira membuat seperti ini butuh waktu berapa lama nih Pak Purba? Ini dari udah jadi ini ya, belum jadi tangan-tangan sekitar 4 lah ya, 4 tahun. 4 tahun. Ini yang susah ini pressernya Jadi ini berapa berulang kali. bisa diceritain nggak Pak Purba, ini membuat seperti ini kayaknya kan sambungan ya? Enggak. Ini akar nih. Oh, ini akar ya? Iya, Nah, ini akarnya. ceritain gimana anunya nih Pak. Jadi kalau akar kan sama sih ya seperti Nggak, pertama misalnya ada adenium. Oh ya, adenium nih. Adenium nih kita los aja kan. Terus kita potong sehingga tumbuh cabang-cabang untuk ini kan. Lalu untuk akar, Ya. akarnya sambil jalan sih kan. Nah, akar ini pertama kita los dulu kepanjangan. Oh, jadi kita Los biarkan. aja. Los, terus kita papas. Tapi nggak semua dulu kan. Sebagian, makanya ada yang masih ada yang kecil, Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Terus udah kita papas lagi. Kita papas lebih kecil lagi sampai ya seperti ini. Ini yang lama sebenarnya di akar ini sih. Berarti ini Akar membuat belimbing ini. seperti ini butuh waktu 4 tahun. Nah,
Nah, Karena sahabat untuk narik ini Ikhwanul, untuk kepuasan hati, untuk kepuasan, itu sebenarnya tidak ada batasan waktu, batasan uang, keringat, dan lain-lain. Tapi mungkin nikmatnya itu menunggu dia jadi. benar. Nikmatnya prosesnya di situ kali ya. Iya, benar. Dan mungkin barangkali tidak hanya satu, mungkin mencoba 5. Ada beberapa di rumah. Iya, tapi yang jadi berapa, ada yang gagal, ada yang tidak. Benar, Itulah pasti yang ada. kita nikmati kali begitu. Benar. Bermain bonsai itu ya. Benar. Ya. Tapi memang sih awal itu memang harus kita los dulu ya untuk menarik ini kan, menarik Akar dari sini. biar dia jadi kayak ada pengecilan di atas. Oh, ini kan jadi besar, ini kan udah pengecilan. Nah, ketemu benar gitu ya. Iya benar. Tapi ini kalau untuk tangan-tangan belum sih. Oh, ini berarti masih ada lagi nih. Iya, nanti kita tambah lagi sini gitu Oke. kan. Ini mungkin kita turunin sedikit seperti itu. Ini sekedar melepas tanya saja. Iya. Kalau ada yang minat nih gimana caranya? Oh, dilepas. Nah, sorry. Oh, Karena berarti masih ada lagi di rumah. kalau ada ini dilepas ya? Pasti dilepas. Oke. Harga bisa bisik-bisik? Bisa Japri. Oh, Japri ya. Boleh. Oke. Japri Hubungi dari grup kawan-kawan di Sahobi ada yang namanya Purba. Nah, boleh Japri langsung karena memang kadang tidak etis kalau kita Iya, bicara benar. harga di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Purba. Sama-sama. Oke. Nah, sahabat Ikhwanul, seperti yang saya juga beberapa pohon yang kita lihat tadi, ini juga ada satu jenis lagi, kalau nggak salah namanya Barbados Sianci. Jadi Barbados Sianci ini biasa ada 2 jenis, yang satu manis katanya, yang satu asam. Tapi kita tanya aja kepada yang punya nih. Yang punya, apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sesehat bonsainya nampaknya ini. Alhamdulillah. Subur Amin. sekali saya lihat. Daunnya berbunga dan sebentar lagi berbuah. Bisa ceritakan dikit Pak, Sianci ini jenis apa atau tanaman lokal atau bagaimana ini Pak? Aduh, Sebenarnya. kalau Sianci ini tanaman dari mana saya kurang tahu Pak ya. Kebetulan saya juga ini ambil di pembonsai di Jawa Barat di Oh, di Jawa Barat Cipanas ya? Ambil Oh, Cipanas ya? Ya, dari Cipanas ambil. Ini yang jenis yang apa? Yang kecut ya. Oh, yang kecut ya? Yang asam, yang Iya, asam. iya, iya. Dan dasarnya saya ambil pada waktu akan ada Pamnas di Riau saya ambil. Oh, Kebetulan ini langsung yang saya ikut. tahun lalu kali ya, tahun Pak, ya? tahun lalu Pak. Dan ini udah pernah diikutkan? Saya ikutkan dapat bendera hijau Bendera hijau di- waktu itu prospek kemarin. Oh, di kelas Iya, prospek. kelas prospek. Alhamdulillah. Iya. Jadi hampir 1 tahun di saya. Oh, udah 1 tahun ya Pak ya? Iya, iya. Nah, untuk yang namanya bonsai ini udah bisa dikatakan jadi tapi karena udah kontes mungkin udah. Alhamdulillah. Atau Bapak sudah. masih menunggu ada lagi atau gimana Pak? Maksudnya apakah menunggu ini panjang lagi atau Oh enggak. pembesaran? Saya rasa untuk ini saya sudah cukupkan segini, cuman paling untuk pembesaran batang-batangnya aja mungkin Pak. Oke. Perlengkapannya. Nah, ini kan Sianci termasuk jarang Pak ya, termasuk jarang. Ini perawatannya, pemeliharaan gimana Pak? Susah atau gimana Pak? Kalau perawatan selama ini hampir 1 tahun di saya cukup mudah, cuman 6 bulan sekali saya ganti, medianya, yaitu Medianya Bapak pakai apa aja? pasir malang sama sekam bakar sama tai kambing. Oh, itu ya. Iya. Nah, berarti sahabat Ikhwanul gampang sebenarnya, dan jenis ini karena dia berbuah, dan saya pernah cek, pernah baca katanya Sianci ini vitamin C-nya cukup tinggi gitu, Pak. Iya, Mengandung vitamin C yang cukup tinggi gitu. Iya. Nah, oke. Tapi beliau kolektor, tapi seperti sebagaimana teman-teman lain. Kalau ada yang minat nih gimana Pak yang begini nih Pak? Sementara kalau yang saya punya itu tidak saya lepas Pak. kalau begitu suka ya kita rawat. Oh iya, gitu ya. benar. Ya, karena Berarti yang hiburan, ini, oke. hiburan itu hiburan. Ah, itu jadi berbagai jenis. Ada teman yang memang hobi memelihara, merawat, tapi barangkali juga ada yang pingin menjual atau pingin itu tergantung situasi kondisi masing-masing. Tapi kebetulan
menunjukkan yang ini masih disayang dan beliau masih ingin merawat. Baik, ada yang mau disampaikan lagi kira-kira nih Pak terkait ini? Mungkin ada sejarah atau ada cerita di sini? Kalau untuk bonsai, saya rasa itu hobi yang tidak lekang dimakan zaman ya. Mulai zaman saya kecil mungkin orang-orang sudah main sampai sekarang kita main, dan juga kalau bonsai itu saya ibaratkan Pak Irwan itu sebagai investasi ya. Investasi karena bonsai semakin lama semakin nilainya akan semakin tinggi. Pasti. Tidak akan lekang ya dimakan waktu, dan harga pasti akan mengikuti. Pasti makin naik ya. Ya, sama dengan cerita dengan anak saya bilang bonsai ini kamu rawat, jangan kamu jual. Kalau ayah mati, kalau mau jual silakan. Selama ayah masih hidup jangan dijual. Oke. Baik, demikian Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Nur. Terima Sama-sama. kasih. Ada nomornya aja kan? Nah, Nomor sahabat 15 ini Ikhwanul, masuk nih. ini kalau berbicara tanaman yang satu ini mungkin sampai saat ini masih salah satu primadona, khususnya kita di Riau. Karena informasi yang saya dapat, sebenarnya tanaman jenis anting putri ini habitat awalnya itu adanya di Riau. Nah, ini udah sangat luar biasa. Mungkin untuk ukurannya sudah harus punya kita apresiasi. Kita sapa saja terlebih dahulu pemiliknya, Mas Wahyu. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Waduh, ini saya kalau mikir-mikir ini maunya jangan dibawa pulang ini Mas. Ini harus tinggal di sini. Nah, Mas Wahyu bisa ceritain ini Mas pelihara atau dirawat mulai dari semana ini Mas? Atau beli sudah jadi atau bagaimana cerita pohon ini? Ini ada historinya. Nah, Yang sudah boleh serahkan ke saya. nah. Ini ngambil 4 kawan dan kawannya sekarang udah meninggal. Wah, Jadi ini saya pengambilan yang kedua. waduh. Dan pas pengambilan prosesnya tuh baru setengah jadi. Setengah jadi pengertiannya batang sudah segini. Batang segini. Nomor 6 kalau samping saya tadi. Nomor 6 kan salah. Akarnya Nomor 6. Ini Mas itu. sudah gini. Yang ke atas saya Oh, yang ke atas ya. Ini kira-kira udah berapa lama ini Mas? Saya ngambil ini Iya, mana yang bagus? Kelasnya beda-beda. Udah 2-3 tahun yang lalu ya. Oke. Nah, ini kalau ada style ini formal, natural atau apa namanya nih? ini formal tapi agak panjang ke sini apa sih namanya? Atau Mas Wahyu masih pengen memanjangkan lagi? Udah pas gitu. Oh, udah pas gitu. Waalaikumsalam, ayo. Sudah pas, Mari. tapi tinggal cucu ranting, anak ranting mepadatkan, merapatkan barangkali ya Mas ya? Oh gitu. Nah, ini kalau jadi berarti kalau ada yang minat nih gimana Mas Wahyu? Kayaknya agak berat karena ini Agak berat. ada historinya itu. Oh, oke. Mau historinya. Oke. Nah, sahabat, ini anting putri sudah sangat padat, penuh histori, penuh sejarah, dan beliau sampai saat ini masih terikat dengan cerita. Silakan tentang dipilih, ayo dipilih. Masih belum bisa. Ayo dipilih, jangan lupa. Nomornya, catat nomornya. Mas, setengah 3 pagi. Gimana tuh? Baru dapat ini. Oke. Kalau Sering dia kumpul-kumpul mau kan gini. udah susah diceritain itu ya. Tapi sahabat Ikhwanul, beliau ini di samping pengrajin, petani, seniman bonsai, beliau juga banyak yang punya bonsai lain. Barangkali kalau berminat silakan bisa dijapri nomornya atau melalui Sahobi nanti juga. Dan YouTube-nya, channel YouTube-nya apa namanya Mas? Bonsai Militan dan Landscape. Bonsai Militan dan Landscape. Silakan di-follow, silakan subscribe, bisa lihat koleksi-koleksi beliau lainnya. Demikian Mas Wahyu. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat, bersama saya kali ini kebetulan beliau tidak bawa bonsai, tapi kalau ditanya koleksinya wah luar biasa. Malah sekarang saya tahu dia lagi buka kebun sendiri. Di kebunnya cukup luas, ada anting putri, ada kimeng, semua lagi di program. Nah, ini saya perkenalkan kawan kita, mungkin kalau untuk Riau sudah kenal semua. Ini namanya Ramli. Apa kabar Bang Ramli? Sehat, Pak. Nah, beliau ini Bang Ramli ini lebih kepada
trainer atau orang yang biasa merawat, membuat, menciptakan, dan beliau ini seniman. Hadir di acara jemur bareng bonsai Sahobi, apa nih kira-kira pendapat Bang Ramli gimana nih? Yang ditampilkan, yang dibawa kawan-kawan ini bagaimana? Ya, kalau untuk apanya sih sudah mantap semua sih, Pak. Udah itu semangatnya luar biasa untuk kawan-kawan Sahobi ini. Oke, berarti semangatnya yang utama yang Bang Ramli ya. Semangatnya yang karena luar biasa. memang barangkali yang kita bawa, kita jemur bukan yang terbaik di rumah masing-masing. Iya, Pak. Tapi mungkin seperti yang saya sebutkan, acara seperti ini adalah silaturahmi, berkumpul bersama, kan gitu ya? Iya, Pak. Kalau kemudian kira-kira apa nih tanggapan Bang Ramli terhadap dunia perbonsaian sekarang nih? Makin ramai, makin meredup atau bagaimana sebenarnya? Kalau saya lihat sih semakin ramai, Pak. Apalagi sekarang mungkin udah mencakup ke daerah, bahkan ke desa-desa juga sekarang udah mulai ramai. Oh, di desa-desa juga udah tahu dengan bonsai ya? Sudah, Pak. Desa-desa yang terpencil sekarang juga sudah mulai apa. Ya, kita lah semua untuk meramaikan terus kan kok bonsai ini kan. Bisa kita bikin programan atau gimana segala macamnya kan. Dan kalau untuk Riau, ini kan Bang Ramli sudah melihat pameran kemana-mana juga. Ya, Pak. Bonsai-bonsai orang Riau ini udah kelasnya kira-kira gimana, Bang Ramli? Ya, kalau untuk kelas sih yang udah ikut-ikut, ada yang udah nyampe utama sih, Pak. Barang-barangnya. Oh, udah ya? Mantap-mantap lah barang-barang kita. Udah bisa bersaing lah. Udah bisa bersaing, Pak. Kalau untuk Sumatera udah. Cuman kita ke daerah luar kota Jakarta itu belum pernah coba sih. Oh, gitu. Iya, Tapi kita masih tapi ada juga kan yang dari Sumatera. Pekanbaru yang udah pernah lomba ke Jakarta? Atau 1-2 kali ya? 1-2 kali, Pak. 1-2 kali ya. Tapi intinya kita berharap mudah-mudahan dunia perbonsaian Riau ini Pekanbaru bisa tumbuh berkembang lagi nih Bang Ramli ya. Iya, Pak. Baik, ada yang pesan mau disampaikan ke rekan-rekan Sahobi? Ya, semoga semua tambah kompak. Cuman saran sih pengennya kalau bisa semuanya harus membawa pohon. Karena kan ini untuk ajang silaturahmi. kan itu. Oke. Walaupun bahan tuh nggak usah malu-malu atau nggak usah Yang sungkan. penting kan. bawa, Nah, yang penting bawa. komentari bersama gitu ya. Ya, bisa dibahas di pertemuan berikutnya kan itu, Pak. Oke. Baik, jadi sahabat itu pesan dari salah satu ahli nih kalau saya sebut nih, trainer kita di Riau ini, dia bilang supaya next ke depan acara Sahobi semua bawa. Nggak perlu bagus, nggak perlu sedang atau apa, yang penting ada sehingga kita bisa bicarakan bersama-sama. Demikian, terima kasih Bang Ramli. Ya. Saya ambil depannya sebelah sini karena kita ambil dari tekuannya. Gerak dasar ya. Gerak dasar pohon ini kalau dari cembungnya nanti kurang enak dipandang. Terlalu menonjol pandangan kan, menusuk ke muka. Kalau dari sini mungkin lebih elegan, lebih kalem. Kalau gaya bunjin seperti ini tinggal nunggu perantingan aja. Ini sekitar kalau media subur 1 tahun lagi udah bisa dinikmati. Yang kenapa dipotong-potong tadi gimana jadi, Mas? Kalau dipotong-potong ini tadi kan kita tegaskan bagian, kita tegaskan liukannya, kita perjelas gayanya, karakter pohonnya. Jadi kita ambil mahkota sini, bawahnya tinggal perantingan.
Itu aja. Ini juga untuk pengawatannya belum terlalu rapi karena kita pakai kawat ada apa adanya. Sebetulnya pengawatan itu paling penting. Paling penting sebenarnya. Jadi jangan asal-asal kawat itu kesana sini, enggak. Dia kalau bisa kawat tuh nggak boleh berlilit, saling menimpa. Dia harus semua searah. Jadi dia mau buka kawat mana aja, dia bisa. Mau buka kawat yang ini atau mau buka kawat yang di tengah, dia tidak saling menimpa.